Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5131. Namun, meskipun Harvey York tampak acuh tak acuh saat ini, ketika dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, dia membawa kesombongan berbahaya yang tak terkatakan. Itu secara langsung menyebabkan Paul Ruelas dan murid-murid lain dari aula penegakan hukum, yang memiliki wajah ganas, kelopak mata mereka berkedut liar. Mata Fernanda Luksik dan Neider Katz juga jatuh pada Harvey York secara tidak sadar, dengan rasa teliti. Jelas sekali, mereka tidak tahu detail kemunculan pria itu secara tiba-tiba. Cek cek cek, segera. Paul Ruelas bereaksi dengan senyum mengerikan di wajahnya. Apakah kamu di sini untuk membantu anjing tua Javier Sidu mengumpulkan mayatnya? Sepertinya anjing tua Javier Sidu baik-baik saja di kota Jinling. Namun, mengapa semua orang lupa bahwa perbandingan anjing tua Javier Sidu adalah karena kepala helm kita mendukungnya? Sayang sekali. Kalian tidak bertanya, apa kejahatan anjing tua Javier Sidu? Dan siapa yang tersinggung? Nak, karena kamu di sini, berlututlah. Kami sudah menunggu begitu lama. Pasti ada beberapa hasil, kan? Berlutut. Murid-murid lain dari aula penegakan hukum menyeringai. Dan beberapa orang memutar zuge crossbow dan langsung mengunci tempat Harvey York. Hanya saja Harvey York berjalan menuju kepala Javier Sidu dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, Harvey York berjalan, selangkah demi selangkah, yang tampaknya lembut. Tetapi dia memiliki aura yang melahap orang. Bajingan. Aku sedang berbicara denganmu. Tidak bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Melihat bahwa Harvey York sama sekali tidak peduli dengan maksudnya, Paul Ruelas sangat marah. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, aku akan membunuhmu. Saat berbicara, Paul Ruelas meraih zuge crossbow sendiri, mengangkat kepalanya dan mengarahkan ke dahi Harvey York. Fernanda Luksik sedikit mengernyit. Tetapi dia mundur setengah langkah dan menjauh. Neider Katz memberi isyarat, menunjukkan kepada orang lain untuk melihat situasi dan memanfaatkannya. Melihat Harvey York mengabaikannya, Paul Ruelas mencibir lagi. Dan kemudian mencibir, bajingan. Tidakkah kamu mendengar aku memintamu untuk berlutut? Kau berisik. Harvey York berbicara dengan ringan. Itu mempengaruhi pertemuan saya dengan Brother Sidu. Retakan. Saat suara Harvey York jatuh, dia melihat Rahel Hardy bergerak, tepat di depan Paul Ruelas, dan kemudian memutar tangan kanannya. Dalam sekejap, tangan Paul Ruelas terpelintir dan patah. Apa? Jeritan melengking keluar. Paul Ruelas terhuyung mundur. Dan pada saat yang sama zuge crossbow di tangannya jatuh ke tangan Rahel Hardy. Mata semua orang menyipit. Dan tanpa sadar mereka ingin mengangkat zuge crossbow di tangan mereka. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Rahel Hardy sudah menarik pelatuk zuge crossbow dengan ekspresi acuh tak acuh. Puf-puf. Murid aula penegakan hukum biasa ini semua memiliki alis merah dan bulu panah ekstra. Dan kemudian mereka berbalik dan jatuh ke tanah dengan wajah enggan. Sebelum menunggu Fernanda Luksik dan yang lainnya yang terkejut untuk mengatakan sesuatu. Pada saat ini, semua murid aula penegakan hukum terdiam. Zuge repeating crossbows dengan daya mematikan yang sangat kuat tidak memiliki kesempatan untuk ditarik. Paul Ruelas sangat ketakutan sehingga dia terus mundur. Tetapi Rahel Hardy tidak membiarkannya pergi. Sebagai gantinya, dia dengan ringan mengarahkan zuge crossbow ke pahanya dan menarik pelatuknya. Apa? Jeritan lain keluar.
dan Paul Ruelas berguling-guling di lantai kesakitan. Harvey York tidak melihat pemandangan ini, tetapi melihat ke kepala Javier Sidhu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Kakak, aku akan mengantarmu pulang." Bab 5132. Setelah itu, Harvey York menahan kepala Javier Sidhu dengan tangannya sendiri, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Kematianmu pasti akan ketahuan. Keluarga Ruelas, keluarga Chow, bersiap untuk dikuburkan bersamamu. Pada 7 hari pertama, di The Yellow Spring Road, kamu tidak akan sendirian." Setelah itu, Harvey York menyerahkan kotak Hainan Huanghuali kepada murid Longman, dan berkata dengan ringan, "Kirim seseorang untuk menemukan mayat Brother Sidhu. Tanya pengrajin terbaik, dan pastikan untuk mengembalikannya seperti semula. Aku ingin kakak Sidhu. Ayo, pergi. Pemandangan yang indah. Selain itu, aku ingin tahu keberadaan John Sidhu dan ketiganya." Mendengar ini, Rahel Hardy melambaikan tangannya secara langsung, dan seseorang menamparkan Paul Ruelas ke tanah dan bersiap untuk membawanya pergi untuk diinterogasi. Sederhana, langsung G. Dibandingkan dengan Fernanda Luksik dan rombongannya yang sedang berperang melawan tikus, aksi Harvey York dan yang lainnya bisa dibilang rapi dan rapi. Adegan ini membuat Fernanda Luksik dan rombongan kesurupan. Rupanya tak disangka ada yang berani begitu angkuh memimpin Desa Tianmen. Melihat Harvey York dan rombongannya berbalik dan pergi, mata Fernanda Luksik bergerak. Lalu dia melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Tuan muda ini, saya mantan putri Tuan Javier Sidhu yang saleh. Aku ingin memberinya tumpangan juga." Sekali putri yang saleh. Harvey York tampak bermakna, memandang ke samping ke arah Fernanda Luksik, yang memiliki sedikit gaya pulau. "Ku dengar kau menemukan penduduk pulau sebagai ayahmu. Jadi kau tidak mengakui kakak Sidhu sebagai ayah angkat. Namun, karena aku adalah pamanmu, aku menasihatimu. Tidak masalah pikiran dan tujuan apa yang kamu bawa kembali. Lebih baik keluar sekarang. Kepala akan berada dalam kekacauan selanjutnya. Jika kamu terlibat di dalamnya, identitasmu sebagai penduduk pulau tidak dapat melindungimu." Fernanda Luksik tertegun sejenak, seolah tidak menyangka Harvey York akan berbicara begitu langsung. Matanya berkilat, dan dia menjadi lebih tertarik pada Harvey York. Pada saat ini, dia berkata dengan wajah datar, "Tujuan terbesar kunjungan saya ke desa Tianmen adalah untuk mengirim tumpangan kepada mantan ayah angkat saya. Selain itu, aku akan mencari tahu penyebab kematiannya. Dia benar-benar pantas mati. Tapi jika seseorang membunuhnya, saya tidak hanya akan meminta Divisi Peradaban Aliansi Dunia untuk menemukan negara H untuk pertanggungjawaban. Dan aku ingin mengembalikan reputasinya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu atau seberapa menakutkan energimu. Tapi ketika harus mengembalikan reputasi Tuan Sidhu, kamu jelas tidak sebaik aku. Karena itu." Fernanda Luksik mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Harvey York melihat ke atas dan ke bawah pada wanita cantik itu, dan kemudian berkata dengan ringan, "Jika yang disebut sekretaris peradaban di mulutmu benar-benar berguna, apakah itu Amerika Serikat atau Nordik, itu tidak akan mengincar kita orang-orang negara H. Hal-hal yang ada di mulut Anda ini akan berhasil di negara kepulauan Anda. Karena negara kepulauan Anda lemah dan merasa benar sendiri. Dan bahkan pertahanan ada di tangan Amerika Serikat. Dan rangkaian hal ini tidak akan berhasil di musim panas besar kita. Karena sisi baiknya, Amerika Serikat tidak berani memprovokasi musim panas besar kita. Biarkan Divisi Peradaban datang untuk menanyakan hal ini. Beri mereka 1 hari untuk berani dan mereka tidak berani. Jadi wanita, jangan naif.
Ayo pergi selagi bisa. Bagi Fernanda Luksic, seorang wanita yang mengakui pencuri sebagai ayahnya, Harvey York tidak memiliki banyak niat baik. Tapi tidak peduli siapa dia, apapun tujuannya, karena dia bersedia membantu Javier Sidu mengumpulkan mayatnya. Harvey York juga mengakui 3 poinnya. Kalau tidak, alih-alih membiarkannya pergi, biarkan dia keluar. Bab 5133. Melihat Harvey York berbalik, Fernanda Luksic melangkah maju, berjalan di samping Harvey York, dan berkata dengan senyum tipis, "Kamu biarkan aku pergi seperti ini. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Jika aku tinggal, itu masih berguna. Misalnya, apakah Anda tahu di mana rumah leluhur keluarga Sidu? Apakah kamu tahu siapa yang tersisa di keluarga Sidu? Apakah kamu tahu mengapa keluarga Ruelas dan keluarga Chow menganiaya Tuan Sidu?" Harvey York sedikit menoleh. Melihat pemandangan ini, Fernanda Luksic sedikit mengangkat dadanya dengan bangga. "Aku tahu semua ini. Jadi biarkan aku tinggal. Tuan Sidu bisa menyelesaikan keluhannya dengan lebih baik. Kebenaran juga bisa muncul lebih banyak. Bagaimana? Apakah kamu ingin bekerja sama? Kalau tidak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mengirim Tuan Sidu pulang." Melihat wanita percaya diri di depannya, Harvey York tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo memimpin." Mendengar hal tersebut, Fernanda Luksic langsung tersenyum kepada Harvey York seperti burung merak yang sombong. Seolah-olah telah mengalahkan Harvey York. Neiderkach, yang tidak jauh di belakangnya, menunjukkan ekspresi yang berarti, dan kemudian melambaikan tangannya untuk membiarkan orang-orangnya mengikuti. Adapun pengawal negara pulau yang terluka parah dan jatuh ke tanah, mereka benar-benar mengabaikannya saat ini, dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Hati penduduk pulau terlihat jelas. Beberapa murid Longman sedikit mengernyit ketika mereka melihat adegan ini. Tetapi Harvey York telah memutuskan untuk membiarkan Fernanda Luksic dan kelompoknya mengikuti. Jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Segera, mobil mulai pergi ke tempat rumah leluhur keluarga Sidu berada. Rumah leluhur keluarga Sidu adalah gaya rumah tradisional, yang dapat disebut sebagai halaman segi 4 standar, dan merupakan keluarga besar yang sesungguhnya. Gaya arsitektur ini telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, sepertiga dari properti di kemudi utama juga berafiliasi dengan keluarga Sidu. Dapat dikatakan bahwa keluarga Sidu adalah garis kuat yang layak di seluruh desa Tianmen. Sangat disayangkan bahwa sejak kematian Javier Sidu, status keluarga Sidu di desa Tianmen telah berubah secara drastis. Banyak anggota keluarga Sidu langsung diturunkan dari posisi mereka atas tuduhan palsu. Dan anggota keluarga Sidu itu terpaksa menelan bubuk tulang rawan itu satu persatu. Jelas, keluarga Sidu berada di ambang menghilang sepenuhnya. Dan pada saat ini, keluarga Sidu adalah daging besar yang gemuk di dalam desa Tianmen. Tanpa kekuatan tempur mereka, diperkirakan semua orang ingin menggigit. Jika bukan karena fakta bahwa ada 8.000 murid di cabang Jinling, yang mungkin datang untuk membuat masalah setiap saat. Saya khawatir bahkan rumah leluhur keluarga Sidu telah dirampok sekarang. Kakak laki-laki. Kakak perempuan kedua. Apakah kamu di sana? Setelah Fernanda Luksic Lexus LX 570 diparkir, dia mendorong pintu rumah leluhur keluarga Sidu dan berjalan masuk. Harvey York juga mengikuti di belakangnya. Hanya saja saat mereka masuk, kelopak mata mereka sedikit melonjak. Karena seluruh rumah leluhur keluarga Sidu tampaknya telah dipukuli, dihancurkan, dan dirampok. Meskipun tidak ada kekurangan barang berharga, buku dan ornamen hilang. Ada juga banyak tempat yang sepertinya memiliki kamar rahasia yang langsung dibobol.
Jelas. Seseorang sedang mencari sesuatu. Fernanda Luksik terlihat aneh ketika melihat adegan ini. Dan segera tanpa sadar dia berkata, mungkinkah semua keturunan langsung? Keluarga Sidu telah dibawa pergi untuk disiksa dan dipaksa untuk bertanya tentang hukum pikiran. Harvey York meliriknya dan berkata dalam-dalam, mentalitas seperti apa? Fernanda Luksik tertegun sejenak. Lalu berbisik, tahukah kamu? Kejahatan Tuan Sidu kali ini adalah mencuri metode tinju Tianmen keluarga Ruelas. Yang merupakan metode pengkondisian napas dalam. Sekarang sepertinya pihak lain belum menemukan benda itu dari keluarga Sidu. Ketika dia mengatakan ini, Fernanda Luksik tampak lega. Bab 5134. Harvey York tampak tenang dan berkata dengan ringan, bukankah tinju Tianmen adalah satu garis keturunan dari keluarga Sidu sejak zaman kuno? Kapan itu menjadi milik keluarga Ruelas? Fernanda Luksik berkata dengan lembut. Tuan Muda York, Anda tidak tahu apa-apa. Tinju Tianmen memang satu garis keturunan dari keluarga Sidu. Tapi apa yang keluarga Sidu kuasai selalu menjadi metode pelatihan horizontal. Tinju Tianmen. Tetapi menurut rumor, keluarga Ruelas memiliki pikiran tinju Tianmen. Tetapi tidak pernah muncul di dunia selama 100 tahun. Sekarang, ketika Tuan Sidu berada di Jinling, dia benar-benar berlatih desa Tianmen sehingga bagian dalam dan luarnya menjadi satu. Benar-benar menyelesaikan masalah kelumpuhan. Jelas, dia memiliki pikiran tinju Tianmen. Ini juga berarti bahwa di dalam desa Tianmen, posisi keluarga Sidu akan meroket. Begitu tinju Tianmen Tuan Sidu berhasil di dalam dan di luar, maka aku khawatir dia akan menjadi generasi dewa perang. Generasi berikutnya dari Master Sekte pasti dia. Itulah mengapa keluarga Cao dan keluarga Ruelas, yang ingin berada di posisi teratas, tidak sabar untuk mengambil tindakan dan mengambil tanggung jawab seperti itu. Harvey York melirik Rahel Hardy dan melihatnya mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Fernanda Luksik adalah benar. Dia berkata dengan ringan, jika kejahatan Brother Sidu hanya ini, maka seluruh desa Tianmen akan memberi saya laporan tentang ini. Dia tidak mengatakan bahwa apa yang disebut teknik jantung tinju Tianmen diberikan olehnya. Karena itu tidak perlu. Segera, Harvey York memimpin seseorang untuk menempatkan kepala Javier Sidu di aula rumah leluhur keluarga Sidu. Kemudian kelompok itu menggeledah seluruh rumah leluhur keluarga Sidu. Akhirnya, di kandang babi di sudut rumah leluhur, ditemukan anggota keluarga Sidu yang menggigil kedinginan. Semua klan ini dipaksa menelan bubuk tulang rawan, dan masing-masing berlumuran darah anjing hitam. Dan beberapa memiliki bekas cambuk di tubuh mereka. Jelas mereka telah diinterogasi. Fernanda Luksik tampak gugup, dan dengan cepat bergegas ke pria dan wanita parubaya di depan kerumunan, dan berkata dengan cepat, kakak kedua. Kamu tidak mengatakan apa-apa, kan? Kamu belum menyerahkan pikiranmu, kan? Pria parubaya di kepala berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah karakter Cina, dan wajahnya 3 titik mirip dengan Javier Sidu. Harvey York melihat informasinya. Dan orang ini adalah putra tertua Javier Sidu, Andre Sidu, yang bertanggung jawab atas kemudi. Wanita di sebelahnya yang beberapa tahun lebih muda seharusnya adalah putri kedua Javier Sidu, Shirley Sidu. Pada saat ini, Andre Sidu melirik Fernanda Luksik tanpa sadar, lalu membeku sejenak, dan berkata, Fernanda, ayo pergi. Tempat ini bukan untuk kamu datangi. Kepala saat ini adalah lautan pedang dan api. Jika kamu tidak pergi, kamu akan berakhir dalam situasi yang sama seperti kami. Keluarga Sidu yang bermartabat. Omong-omong, Andre Sidu memiliki ekspresi kebencian di wajahnya.
Awalnya, keluarga Sidu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi itu karena Javier Sidu mematuhi apa yang disebut aturan sekte dan percaya pada para tetua dan master sekte. Hasil dari itu, semua keturunan langsung dari keluarga Sidu telah menelan bubuk tulang rawan. Setelah kematian Javier Sidu, mereka semua menderita. Andre Sidu dipaksa untuk bertanya beberapa kali. Jika bukan karena ketekunan seni bela diri, dia akan berlutut sejak lama. Tapi raw seperti ini, berlumuran darah anjing hitam dan dibuang ke kandang babi. Ini juga merupakan penghinaan besar. Saudara Sidu Zhao di samping berkata dengan lembut, Fernanda, saya dengar Anda juga mampu di negara pulau. Cepat, cepat dan rebut kembali tubuh ayah. Tidak peduli apa. Biarkan ayah pergi ke bumi untuk keselamatan. Ayah, pahlawan dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini? Andre Sidu di samping berkata dengan dingin. Apakah aman untuk pergi ke tanah? Hanya karena dia berhati lembut untuk sementara waktu. Kita semua akan mati. Semua orang sama. Semua harus memberi makan anjing. Bab 5135. Mendengar percakapan antara keduanya, Fernanda Luksik mengangkat dadanya dan berkata, kakak kedua, jangan khawatir. Tubuh Tuan Sidu telah dibawa kembali olehku. Aku juga membawa kembali pengawal negara pulau yang kuat kali ini. Tuan, Neiderkach ini juga seorang raja tentara. Dengan dia yang bertanggung jawab atas keluarga Sidu kita, tidak ada yang berani membuat masalah. Mendengar kata-kata Fernanda Luksik, Andre Sidu dan Shirley Sidu sedikit terkejut. Yang satu dikejutkan dengan kekuatan Fernanda Luksik saat ini. Dan yang satu lagi heboh karena jasad ayahnya dipulangkan. Anggota keluarga Sidu lainnya juga melihat ekspresi gembira Fernanda Luksik saat ini. Keluarga Sidu sekarang tanpa kepala. Dengan kembalinya Fernanda Luksik, segalanya akan berbeda. Lebih-lebih lagi, Fernanda Luksik juga membawa kembali pengawal negara pulau yang kuat, yang bahkan lebih meyakinkan. Ya, ada yang ini. Fernanda Luksik memandang Harvey York lagi setelah menerima pujian, baik sengaja maupun tidak. Yang ini Harvey York, Tuan Muda York, dari Jinling, dikatakan sebagai saudara angkat Tuan Sidu. Jelas, Fernanda Luksik sudah mengetahui identitas Harvey York di perjalanan. Mendengar kata-kata Fernanda Luksik, Andre Sidu tertegun sejenak, lalu berdiri dengan tiba-tiba, menunjuk Harvey York dan berkata, jadi, kamu bajingan. Hanya karena kamu membunuh para tetua sekte luar. Itu sebabnya ayahku berakhir seperti ini. Kamu adalah orang berdosa. Shirley Sidu tertegun sejenak, mengingat deskripsi ayahnya tentang Harvey York, dan memandang Harvey York dari atas ke bawah saat ini. Tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Pada saat ini, Harvey York tidak membantah apapun, tetapi menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, Kakak Sidu. Pasti akan ada penjelasannya. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Sidu. Ledakan saja. Tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Sidu. Andre Sidu tampak tidak senang. Jika bukan karena Fernanda Luksik, mayat ayahku tidak akan dibawa kembali. Bisakah kamu melakukan hal seperti itu? Tidak bisa. Kamu masih bertiup di sini. Mendengar ini, sekelompok anggota keluarga Sidu memandang Harvey York dengan kebencian. Sekarang mereka telah menelan bubuk tulang rawan satu persatu. Mereka tidak berani membenci desa Tianmen, tetapi mereka membenci Harvey York sampai mati. Dalam persepsi sebagian besar anggota keluarga Sidu, Harvey York adalah pelakunya. Jika bukan karena Harvey York, mereka masih akan makan dan minum makanan pedas dan menikmati kemakmuran dan kekayaan.
Karena bajingan Harvey York itulah mereka semua jatuh ke dalam situasi di mana hidup lebih buruk daripada kematian. Tapi semuanya berbeda sekarang. Fernanda Luksik kembali. Mereka setidaknya bisa menjalani kehidupan yang layak. Sekelompok anggota keluarga Sidu berdiri dengan gemetar saat ini. Andrei Sidu berkata dengan suara yang dalam. Fernanda, kali ini terserah padamu. Masih ada 5 hari untuk khasiat bedak tulang rawan. Tunggu sampai 7 hari pertama ayahku berlalu. Mari kita bergabung untuk mendapatkan keadilan. Dari awal hingga akhir, Andrei Sidu tidak pernah menatap Harvey York lagi. Dan anggota keluarga Sidu lainnya juga bersiap-siap. Tunggu sampai khasiat bubuk tulang rawan berlalu. Dan lihat siapa yang takut siapa. Hei. Hei, aku bilang kakak laki-laki. Kakak perempuan kedua. Kau tidak mengingat kata-kata Max Tiborku. Seperti yang saya katakan. Kecuali jika Anda mengeluarkan pikiran Anda. Jika tidak, Anda harus berlutut di kandang babi dan menjadi babi. Kamu tidak mengerti. Atau kamu berpura-pura tidak mengerti. Atau, menurutmu aku tidak berani membunuh siapapun. Pada saat ini, suara aneh Yin dan Yang datang, yang secara langsung menyebabkan kulit sekelompok anggota keluarga Sidu berubah. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.